Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggota saya Fabiola Kernisa dan dua teman saya Intan Budiati dan Windy Agustina. Kami akan mempresentasikan tentang menulis proposal penelitian. Yang pertama, proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan. Proposal penelitian digunakan untuk mengajukan rencana analisis isi sebagai bahan pertimbangan sponsor, komite disertasi, atau guru seseorang yang mampu memberikan izin, menyediakan sumber daya, atau waktu perintah bagi peneliti untuk terlibat dalam penyelidikan yang diusulkan. Dengan demikian, proposal memiliki fungsi retoris dan fungsi kontraktual. Selanjutnya, fungsi retoris. Fungsi retoris yang pertama, bahwa penelitian yang diusulkan bermanfaat. Yang kedua, bahwa para peneliti mampu menyampaikan apa yang mereka usulkan. Proposal penelitian tidak hanya membahas masalah. Proposal penelitian juga menjelaskan langkah-langkah yang ingin diambil peneliti dan menjelaskan alasannya. Memang, mungkin demonstrasi yang paling meyakinkan dari kemampuan para peneliti adalah rencana penelitian terperinci yang dapat diperiksa secara kritis oleh para evaluator untuk kemungkinan keberhasilannya. Proposal juga harus melaporkan setiap pekerjaan, persiapan yang telah diselesaikan para peneliti yang menunjukkan masalah menantang dari penelitian yang diusulkan. Dalam analisis isi, ini sering berarti bahwa peneliti harus menyajikan bukti keandalan instruksi pengodaan ulang yang diusulkan dan kemampuan teknik analisis atau komputasi yang ingin digunakan, serta menjelaskan bagaimana teks yang akan dijadikan sampel relevan dengan penelitian pertanyaan. Selanjutnya, fungsi kontraktual. Yang pertama, membahas kekhasan penelitian ini dan meyakinkan sponsor bahwa semua pertanyaan penelitian yang sah memiliki jawaban alternatif. Yang kedua, merumuskan pertanyaan penelitian mereka sehingga sponsor melihat kebajikan dalam setiap jawaban yang memungkinkan. Persetujuan proposal yang menciptakan kewajiban kontrak. Apakah penelitian yang diusulkan dimaksudkan untuk membuat seseorang memenuhi syarat untuk gelar akademis, untuk menyumbangkan wawasan teoritis, atau untuk memberikan kecerdasan? Salah satu ciri penelitian ilmiah adalah hasil penelitiannya tidak dapat dijamin sebelum penelitian selesai. Sama seperti peneliti yang mengusulkan untuk menguji hipotesis harus mempertimbangkan bukti yang mendukung dan menentang hipotesis tersebut. Begitu pula analisis konten yang mengusulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu tetap membuka kemungkinan jawaban untuk analisis untuk memutuskan di antara mereka. Ketidakmampuan untuk menjamin hasil dan kebetulan tertentu dalam melakukan penelitian dapat menjadi kutukan bagi lembaga pendanaan yang memiliki kepentingan dalam hasil yang ditangguhkan. Selanjutnya ada garis besar untuk proposal penelitian. Proposal tipikal untuk analisis konten mencakup semua bagian berikut. Pertama, ada pernyataan tentang masalah epistemik atau metodologis umum yang akan dibahas dalam analisis yang diusulkan. Apa masalah itu dan mengapa dan kepada siapa itu penting. Review literatur yang tersedia tentang konteks di mana masalah ini berada.
menunjukkan jenis pertanyaan yang telah ditanyakan dan dijawab, jenis metode penelitian yang diterapkan sebelumnya, dan apa yang berhasil dan apa yang tidak, termasuk penelitian atau pengalaman analisis sendiri jika berhubungan. Sebuah rumus pertanyaan penelitian spesifik yang akan dijawab oleh penelitian yang diusulkan yang harus dimasukkan ke dalam catatan kerangka yang diadopsi. Dan dunia analisis yang memahami pertanyaan-pertanyaan ini dan menunjuk ke tubuh teks yang dengan para analisis berharap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Selanjutnya, penjelasan tentang prosedur yang harus diikuti termasuk hasil penelitian, persiapan yang telah dilakukan atau akan dilaksanakan, hipotesis yang akan diuji, serta bagaimana dan mengapa harus diuji, langkah-langkah analisis yang diusulkan, dan standar yang diterapkan oleh masing-masing. Deskripsi ini harus mencukupi. Selanjutnya, bagaimana dan kepada siapa hasil penelitian harus disediakan. Bentuk naratif di mana jawaban atas pertanyaan penelitian akan disajikan dengan menggunakan array numerik, ilustrasi grafik, atau file data. Misalnya, publikasi dan presentasi yang direncanakan untuk konferensi atau laporan kepada sponsor. Jenis kesimpulan yang diambil dari hasil, apakah mereka diharapkan untuk memajukan pengetahuan teoritis, membuat rekomendasi dan untuk tindakan, atau menyelesaikan masalah, dan penilaian kritis terhadap ketidakpastian dan kemungkinan besar akan tetap terkait dengan masalah yang lebih besar yang. Selanjutnya, yang pertama itu ada penjelasan tentang periode waktu tertentu dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan analisis yang diusulkan. Di antaranya yaitu ada biaya personel, peralatan, dan layanan luar, yang disajikan dalam bentuk garis waktu tahapan penelitian yang menunjukkan tonggak yang harus dicapai dan sumber daya dibutuhkan di setiap fase. Kedua, ada daftar referensi ke literatur yang dikutip sesuai dengan manual gaya apapun yang diterima sponsor proposal dan termasuk entry hanya untuk publikasi yang tersedia. Yang ketiga, ada lampiran berisi materi yang berkaitan dengan proposal tetapi tidak penting bagi pemahaman calon sponsor tentang apa yang diusulkan. Seperti contohnya itu ada jenis teks yang akan dianalisis, daftar teks yang akan dijadikan sampel, kategori analisis yang diusulkan, bahasa atau instruksi pencatatan jika sudah tersedia, reliabilitas awal yang dicapai sejauh ini, spesifikasi perangkat lunak yang akan digunakan, hasil analisis awal, dan kesaksian para ahli yang mendukung penelitian yang diusulkan. Lalu selanjutnya yaitu ada menerapkan desain penelitian. Idealnya, pekerjaan yang terlibat dalam menjalankan analisis konten yang dirancang dengan baik menjadi rutinitas dengan semua masalah intelektual dan metodologis terpecahkan selama fase desain. Analisis ini dapat diserahkan langsung ke organisasi penelitian. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.